Perbincangan tentang Ressa Rizky Rosano kembali memanas setelah muncul pengakuan dari pihak yang mengaku tetangga dan lingkungan terdekatnya di Banyuwangi. Ressa sebelumnya dihujat publik karena dituding tidak mengakui anak dari pernikahannya dengan Dini Kurnia, hingga disamakan dengan Denada yang disebut tidak mengakui dirinya selama puluhan tahun. Meski sempat membantah, Ressa akhirnya mengakui pernah menikah di usia muda. Namun narasi itu bergeser ketika muncul kesaksian yang menyebut anak yang dilahirkan Dini bukan darah daging Ressa, melainkan hasil hubungan dengan pria lain. Sementara Ressa disebut hanya diminta bertanggung jawab. Kesaksian tersebut disebut bukan rahasia di lingkungan sekitar dan diperkuat oleh klarifikasi kuasa hukum Ressa yang menyebut pihak Dini tidak mau dilibatkan lebih jauh. Meski demikian, sebagian netizen yang berbakti menilai isu ini berpotensi mengaburkan persoalan utama antara Ressa dan Denada. Publik pun meminta perhatian tetap difokuskan pada tuntutan pengakuan Ressa terhadap ayah kandungnya, serta berharap kasus ini terus dikawal hingga keduanya benar-benar dipertemukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikah 2022, waktu Ressa 20 tahun. 4 tahun berlalu, anak itu umur jadi 6 tahun. Atau Ressa nikah sama janda yang punya anak umur 2 tahun. Atau mungkin mesti les kumon dulu pengacaranya. Atau belajar dari Robby Tremoti. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau ini kayaknya 2 tambah 2 jadi 6. Menyimak masalah Ressa, semua udah muncul ya, ibunya sudah mengakui, sekarang istrinya ada, anaknya ada. Itu hal biasa aja ya dalam kehidupan. Sekarang yang jadi penasaran saya terutama, ayahnya Ressa siapa? Kenapa belum muncul? Kan gitu ya. Nah, oke, yang ditunggu oleh masyarakat mungkin siapa sih ayahnya? Aku sebenarnya nggak ngerti kenapa mbak-mbak ini tiba-tiba muncul di kasus ini dan apa urgensinya dia muncul dan apa keterkaitan dia sama kasus ini. Karena kemunculannya atau statement-statementnya tidak akan menghapus kesalahan dari salah satu pihak yang sedang dituding melakukan anak. Terlebih lagi dia muncul dengan klarifikasi kalau memang betul-betul tidak dinafkahi, sebaiknya langsung aja lanjut ke persidangan atau kirim somasi, bukan klarifikasi di media. Untuk apa? Numpang, pansos, atau apa? Secara hukum, ini nggak akan pernah menghapus kesalahan salah satu pihak apabila betul-betul terbukti telah melakukan anak. Ini bisa aja sih sebuah langkah pengalihan isu, tapi ingat tidak akan pernah bisa menghapus kesalahan kalau hakim ketuk palu adanya anak di sini. Saya tak karo petan, bun. Bingung mikir pernyataannya si dinosaurus. Mbak nikah tahun berapa? 2022. Terus anak mbak umur berapa? 6 tahun. Seperti yang dikatakan Reza, kami menikah di umur 20 tahun. Masih nge-lag gue, masih mumet gue. Hah? Umur 20 tahun katanya Reza umur 24 tahun. Pusing aku. Ya, itu story IG itu tidak ditujukan untuk Reza, bilangnya gitu. Terus dilanjut lagi, emang bener saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Nongol buat apa? Mau nongol tuh buat apa tiba-tiba? Buat cuan juga, buat viral juga. Hah? Buat apa? Buat apa nongol, Mbak? Katanya, iya, itu story IG bukan untuk ditujukan untuk Reza, tapi memang saya nggak mau ikut campur urusan itu. Terus nongol buat apa? Tuh si Pak pengacaranya tuh. Iya, tapi kan dia menyangkal kenapa belum nikah bla 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 bla. Loh, kan kita menuruti story IG-nya. Katanya bukan buat untuk Reza. Tapi di dinosaurus juga tidak menyangka kalau dia juga nggak mau terlibat urusan ini.
Mumet aku pusing jare. Ya katanya anaknya nggak diakui. Baru terus dijawab lagi, apakah anaknya itu sudah ketemu dalam dekat ini? Sudah, baru aja ketemu sebelum kejadian ini dipertemukan. Kan itu mengakui toh, secara mengakui. Terus kamu itu minta gimana sih? Sudahlah, sudah di blow up ya sudah, dia sudah mengakui ya. Kayak gitu, terus maumu apa? Mau dituntut yang bagian mana? Mbak Dino, toh selesaikan ini permasalahan matematikanya ini saja dulu. Menikah tahun 2022. Anaknya 6 tahun, menikah di umur 20 tahun, usia 24 tahun. Mumet. Wak. Nggak bisa ketawa ngakak di sini, jadi pakai wak. Ini siapa lagi sih? Ya Allah, ada lagi ternyata. Kemarin adiknya Denada, sekarang siapa lagi itu? Orang jauh, cari panggung semua, segitunya sekarang ya, pada orang cari duit sampai segitunya. Ini tiba-tiba muncul mantan istrinya Resa. Terus apa hubungannya sama tuntutan Resa ke Denada? Kok tiba-tiba mantan istrinya klarifikasi, minta diakui? Ini bagaimana ceritanya? Terus pakai pengacara lagi itu mantan istrinya. Ini sinetron juga ada konsepnya kali. Saya nggak mau ikut-ikut lah, udah males kalau sampai ke situ. Mau ngomong juga sama aja kayak orang goblok sayanya kalau mau ngomentarin. Sejauh ini saya masih ngikutin tentang Reza, tuntutan Reza ke Denada, dan masih ngikutin tentang sikap Denada, karena itu pembelajaran buat kita untuk bagaimana mengatasi masalah dengan bijak, bukan mengatasi masalah dengan panggung-panggung pengen diakui, panggung-panggung pengen dapet cuan dari itu. Malas saya juga ngikutin, kayak isi kepalanya kosong gitu pakai acara pansos begitu. Pokoknya saya mah tetap ngikutin sikap, mau lihat sikap Denada karena itu penting buat pengalaman, untuk supaya kita bisa menganalisa atau melihat perspektif masalah. Jadi no itu pengacara siapa itu mantan istrinya Reza, murah sekali, nggak ada hubungannya kok mau naik panggung. Wak. Maling teriak maling ternyata. Katanya anak soleh, kasihan nangis di pagi-pagi, ambruk nangis di podcast. Ya aku dilantarkan, aku mau diakui sama mami. Aku minta uang, ternyata ada bini gue juga minta duit ya. Aku terlantar, tapi aku juga lantarin anak. Ternyata udah cerat, padahal bohong juga di podcast ya. Aku nggak punya anak, siapa bilang nipu. Sama ya, awalnya kan settingan kan, pengen pansos sama ibunya, mereka itu mau cari duit, nodong istilahnya. Sekarang kebongkar, gerombolan sirkus keluar semuanya sekarang ya. Gimana ini ya, jeruk makan jeruk, ini kan jeruk makan jeruk ini ya. Maling teriak maling, gimana sekarang? Semua mafia skincare yang endorse dia berani nge-live, berani, nggak malu loh. Iya, aku kasih umroh gratis, ngapain? Mendingan kasih tiket ke neraka aja, nipu-nipu orang kayak gini, dijadikan idola ibu-ibu. Iya, ibu-ibu juga kan penipu semuanya. Ya, mungkin juga selingkuh ibu-ibu itu yang aku suka sekali anak ini. Suka berondong kali ya. Iya, ibu-ibu yang doyan berondongnya suka nipu. Jadi memalukan sekali cerita ini ya. Settingan dan blunder. Mau taruh di mana mukanya, di pantat. Banyak unfollow saya loh. Saya tidak setuju boleh kali ini saya unfollow.
rugi lo unfollow gue lo. Karena artis-artis dan podcast berusaha bikin lo makin bodoh. Lo ikut gue, follow gue, makin pintar, makin cerdas. Apakah saya salah dari awal bahwa ini adalah cerita busuk, kayak cepirit ya, yang bau silite? Bau. Terbukti sekarang kan, blunder karena nggak pintar ya. Gerombolan orang bego membuka aib keluarga dan terutama orang meninggal digibain. Kasihan si nenek itu yang udah meninggal digibain dan dia tidak bisa membela diri. Akhirnya ini hasilnya reputasi jelek tentang keluarga ini, dan semua di antara mereka tidak patut jadikan contoh sebagai influencer. Tapi influ nipu, iya, nipu. Tapi zaman sekarang kalau nggak nipu kan nggak viral ya. Apa beda dengan koruptor? Sama, cuman versinya beda. Memang bau silite banget cerita gini, nggak salah kan gua? Makanya follow gua jadi pintar. Tapi kalau lo mau jadi bodoh, unfollow aja. Ogah gua di follow orang goblok juga, males.